Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan tamu, yo. Unite kiriman lagi dari Tulang Bawang ya guys. DTC-nya pusing, DTC-nya mumet guys. DTC mumet. Jadi DTC-nya apa? Yo, DTC-nya itu cek engine nyala ketika kita jumper soket DLC nya ya, karena ini 1,3 aku nggak punya OBD 2 yang tipe ini yo. Tipe ini itu JOBD, jadi terpaksa kita jumper yo. Seperti biasa cara jumper di sini. Nih yo. Soketnya 412 yo. 412, lanjut kita baca kode kedipannya. 1 1 2 3 4 5 6 7 yo. Satu lagi. Sekali lagi 1 1 2 3 4 5 6 7. Nah, oke. Kita matiin kunci kontak. DTC 17 itu jarang sekali ditemui di unit Avanza, Xenia, Grand Max dan sebagainya yo. Aku aja tadi sampai pusing yo. Kita buka kamus nggak nemu tuh yo. Nah kebetulan ada di situs lain. Nah nanti itunya tak kasih di Instagram yo, linknya, fotonya. Jadi kode 17 itu miss free, oke? Tapi nggak jelas miss free-nya itu di mana, nggak ada letaknya. Sedangkan kita tahu DTC miss free tentang koil itu ada yo. Kalau model ini injektor dicabut satu-satu, itu di video yang sebelumnya cek engine nggak nyala kan, yo, cek engine nggak nyala. Terus miss free yang lain, misal oksigen sensor, terus knock sensor, map sensor itu kan jelas yo letak kesalahannya di mana yo. Jadi kesalahan yang ini nggak jelas yo. Tapi yang bikin kita itu lebih mudah lagi analisanya yo, si owner punya keterangan yo. Jadi unit ini katanya pulang dari Lampung Barat yo, Liwa. Itu di perjalanan waktu pulangnya cek engine mulai nyala, tapi nggak seberapa dirasa. Mesinnya ada loyo, lebih parah gitu yo, nggak ada dirasa. Sampainya di rumah tadi mau berangkat lagi yo, ngampas yo. Terus unitnya gitu kumat katanya yo. Kok tadi kemarin yo. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol yo, temu di YouTube. Jadi menurut keterangan si owner pulangnya itu nyala, sampainya di rumah pagi mau berangkat kerja itu cek air radiatornya berkurang, dicek selang-selang nggak ada bocor yo. Pas dipanasin lagi airnya tumpah ke reservoir. Nah itu indikasi overheat yo, overheat atau ini termostat ambrol yo, atau termostatnya nggak ada, atau packing cylinder head. Nah pertimbangannya kenapa muncul DTC miss free tapi di kabel nggak ada yo. Di kabel kita cek aman, semua. Bahkan tadi udah sempet tak coba kita reset ICU yo, hapus DTC dengan mencabut baterai atau melepas sikring heavy yo barusan. Itu muncul lagi dan akhirnya tak buatin video ini. Kenapa kok DTC-nya 17? Karena kita jarang sekali nemu yo DTC 17. Nah, menurut keterangan owner gitu, kok tumben gejala kerusakan di dalam mesin kok kebaca gitu yo, atau karena mispree yo, bacaan dari map sensor atau bacaan dari crankshaft-nya mungkin yo. Jadi mesinnya itu nggak normal yo, pincang, tidak bertenaga yo. Oke, kita langsung nyalain mesinnya sambil kita cek yo. Nyalain mesin. Soket DLC nya belum tak cabut. Udah. Nyalain. Nah, nyala mesinnya aneh kan? Yo. RPM nya kecil sambil goyang-goyang, hunting gitu yo. Nah,
ketika digas. Yo, ada suara knocking parah. Yo, kemungkinan itu terjadi karena sistem bahan bakarnya itu terganggu. Mungkin ada air yang masuk ke ruang bakar, jadi bikin detonasi gini yo, oktannya terganggu. Yo, sekali lagi. Yo, kemungkinan besar DTC ini menunjukkan bahwa ada misfree yo. Jadi kemungkinan loh. Ini udah dicek kabelnya, tadi tak cek, tak periksa dari injektor. Seperti video yang pernah tak buatin itu, apinya keluar, ada semua injektor. Koil aman, yo. Koil aman, nggak ada bocor, nggak ada yang mati, ya kan. Terus kalau knock sensor itu kan kode DTC-nya 18 yo. Nah, kok ini 17. Nah, kemungkinan ini knockingnya itu kebaca laporan dari knock sensor. Itu ada knocking yang parah yo, knocking yang parah dan nggak bisa lagi diperbaiki oleh ICU-nya gitu yo. Biasanya kan kalau mesin jenis ini muncul knocking, ICU langsung perintahin kan. Dari sensor-sensor itu langsung perintahin perbaikan sistem bahan bakar yo. Misal kalau VVTi dia majuin timingnya atau mundurin timingnya supaya nggak muncul knocking gitu kan. Terus dari TPS juga gitu yo, bukan derajatnya seberapa, nanti minyaknya dikasih berapa itu udah diatur sama ICU ketika menemukan kesalahan yo. Atau perpindahan cuaca, biasanya dingin yo, misal di pegunungan itu kita pakai oktan BBM yang rendah, tapi ketika kita bawa ke wilayah yang suhunya agak panas, kemungkinan berubah kan, jadi ada knocking. Makanya ini mesin yang jenis ini bisa berubah sendiri gitu yo, bisa adaptasi sendiri, pinter lah gitu yo. Gitu, makanya jarang sekali ngelitik dibandingkan sepeda motor yo. Sepeda motor itu kalau kita jalan panas terik sampai ngelitik-ngelitik yo, meskipun dia udah sistem EV, tapi karena kecanggihan ICU-nya belum bisa menyentuh teknologi seperti ini. Oke, kita langsung bongkarin aja yo, apa kira-kira yang jadi penyebabnya. Hari ini kita mau bongkar cylinder head-nya dulu, lanjut di video berikutnya jika video ini bersambung yo. Oke, kita lanjutin bongkar-bongkar dulu. Oke, next guys, ini kita udah mulai bongkarin kabelnya yo, sambil sembari kita cek ulang yo. Meskipun nggak mungkin yo, tapi yo masih mungkin saja sekalian dicek semua kabel-kabelnya yo. Jadi karena DTC-nya itu judulnya misfree, tetap kita nyarinya dari kabel dulu yo. Ini kita mau copotin tag manifoldnya, kita sekalian ngecek knock sensor yo. Siapa tahu knock sensornya ada putus yo kabelnya. Tapi kita nemuin beberapa ciri-ciri yang menunjukkan bahwa beneran deh kalau ini yang rusak di dalam mesin yo, atau kerusakannya itu muncul dari internal engine. Oke, nih filter udaranya penuh oli ya, penuh oli. Itu ada beberapa kemungkinan, bisa jadi karena olinya kebanyakan, atau yo nih kan keluar nih, atau filter udaranya nggak pernah ganti. Ya bener, filter udara nggak pernah ganti. Ada kemungkinan memang olinya itu terhisap dari situ yo. Jadi ini kan nancap di karter tuh yo, jadi kemungkinannya kehisap yo. Terus dari PCV valve yo, bisa jadi kehisap karena di sini vakumnya luar biasa gitu yo, makanya bisa jadi kehisap. Oke, kita mau copotin intake manifoldnya yo, kita copotin dulu throttle bodinya.
ditunggu yo. Yuk next guys, kita sambil membongkar ini yo, sambil memberondoli. Kita dapat lagi kondisi throttle bodinya oli yo, oli campur debu. Campur debu, kita cek intake manifoldnya. Udah tak copotin bautnya, kita tinggal angkat yo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, keluar. Kita cek kondisinya. Waduh, oli tok ya guys. Coba ditaruh gini, naruhnya gini gimana? Oh kering guys, yo, tuh oli guys. Nah oli, taruh sini dulu. Oke. Nah tadi air radiatornya udah tak tuang, tapi kita belum buka tutup radiatornya yo. Nih. Kalau dari sini kelihatan yo, dan sampai baunya kayak BBM gitu yo, kayak bensin. Nggak tahu di dalam sininya. Walah guys, apa ini guys? Oli guys, oli yo, oli yang kecampur dengan air dan panas yo, kayak lumut jadinya. Oli yo. Oke, kita lanjut aja. Kita nemu semakin dalam semakin kita nemu yo. Lanjut kita cek sini. Nah biasanya ada putus di sini yo. Aduh nih kena sensor, sensornya kayaknya aman yo. Cabut aman. Yo, kalau nggak aman tuh kelek-kelek gini ki makbril ini biasanya guys. Yo cabut aja. Soketnya juga masih bagus, aman yo. Oke, di sini intake manifoldnya nampak bersih yo, wajar karena ke bawah oli yo, jadi kerak karbonnya nggak sempat numpuk. Oke, lanjut lagi termostat yo, tak lepasin dulu termostatnya, kita lihat. Oke next kita lanjut yo. Di sini kelihatan ada kebocoran tuh di nomor 2 yo. Ini injektornya sampai hitam-hitam. Ini ciri-ciri ada kompresi balik dari silinder nomor 2 yo. Jadi silinder nomor 2 nya itu ada klep bocor gitu yo. Salah satu klep intake-nya itu bocor, dia kompresi balik sampai ini o-ringnya yang di dalam sini itu pasti mengeras dan bocor nih, uapnya keluar yo. Oke, nih sampai hitam-hitam. Cabut. Nih, gini. Nah, kalau tincep nih. Gini ya rapopo. Nah, kita tinggal lanjut sini nih. Kita cek termostatnya masih ada kah, yo. Masih ada. Kita lihat kondisinya. Wow, ini yang bikin overheat yo. Fokus. Yo, termostatnya meletre guys nih. Di ujung sini nih. Tuh yo. Jeber. Nek wong Jawa saya dibuka karetnya dulu. Meletre, jeber. Nih yo. Wah, tuh. Mantap guys. Oke, yang bikin airnya tumpah kemungkinan ini cuman dia punya misfree duluan yo di mesin yo. Oke, kita lanjut bongkarin aja cylinder headnya, Om Ferry biar ngelepasin kabel yang ke bawah yo. CKP, langsung kita bongkar timing cover sama cover head yo, atau tutup klep. Angele ngomong Jawa penak ya guys yo. Kita buka tutup klepnya. Oke, next guys. Jadi kita udah berhasil buka ke cover valve yo, atau tutup klepnya. Kita cek apa yang bikin bunyi tadi yo, kasar yo, krel gitu yo. Aman yo, bukan ini yo. Nah, itu suara tensioner yo. Ecek-eceknya nggak ono lo yo. Tuh yo, yang terakhir yo. Nggak ada kan? Tuh. Yo, bersih yo. Itu suara, aduh, goyang-goyang.
suara tensioner yo. Aman. Oke, kita tunggu sampai covernya kebuka dan nanti kita lihat apa isinya yo. Oke guys, jadi Om Ferry udah berhasil nyopot puli askreknya yo. Tadi ganjil di belakang sana di bagian flywheelnya. Aku juga barusan ngukur celah valve yo. Wah, ekspresi ini kalian. Oke, nanti melet kayak tak fokus ini Om Ferry. Ya guys, jadi valve clearance-nya ini kerapetan yo. Kita lihat dari sini udah kelihatan nih yo, meling-meling camshaft-nya, meling semua yo. Di atas ini tadi di intake manifoldnya ada yang 0,5, ada yang 0,5 nggak masuk yo. Kalau di exhaustnya 0,5 ada yang masuk, tapi sebagian nggak masuk juga gitu yo. Berarti ini bener nih kebocoran kompresi yo. Terus unitnya overheat. Kenapa overheat yo? Nek kelepe rapet, kompres ini bocor, nggak jadi tenaga ya guys yo. Mau nggak mau mesinnya teriak lebih tinggi kan, pasti sumuk lo yo. Oke, pokoknya ditunggu sampai minimal headnya turun yo. Aku tak nyopot hidernya dulu, nyopotin hider supaya headnya bisa dibawa keluar yo. Oke guys, kita udah berhasil nyopotin camshaftnya sama valve lifternya yo. Seperti biasa jangan lupa ditandai yo, meskipun tadi kita ukur itu ukurannya udah nggak jelas, tapi tetap ditandai supaya nanti kita jadi lebih gampang pas setupnya yo. Tuh noken asnya bersih tuh, bagian loopnya tuh yo, tanda tuh yo, tanda nggak ada celahnya gitu. Biasanya kan di pantatnya sini, nah di sini itu gosong ya, hitam atau coklat, di sininya bersih gitu yo, karena di sini pas nyentuh terus, di sininya enggak. Lah ini nyentuh terus nih, sampai pantat lagi. Oke, ini kita udah copotin semua bautnya. Sambil waktu nyepotin bautnya itu biasanya muncul aroma wow nih, ampuni sangit ini yo. Oke, ini kita tinggal copot headnya. Yo wis dicabut ya, dibawa keluar ya. Ini tak bawa keluar ya. Nah totoni gini yo guys, ini yo pendelok yo. Bismillahirrahmanirrahim. Atos guys, apa itu congkele guys. Sik guys, golekne congkele guys, rada gede congkele. Oke, airnya keluar, tumpe airnya grojok guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cepot. Oke, copot. Kita bawa keluar ya guys. Ketora guys, pistonnya guys. Kelihatan yo, saya tak tinggiin biar kelihatan. Set. Tuh yo. Kelihatan yo. Iya, ngeri ora. Packing cylinder headnya masih ori guys. Yo, perdana. Oke, kelihatan nih. Ini loh, ada warna pelangi. Ini loh di sini. Warnanya pelangi guys. Di sini aman yo. Ya cuman ini nih. Di paling ujung. Pelangi ngono yo guys. Oke, kita copot dulu packing cylinder headnya aja. Oke, yo, nih kelihatan nggak? Ini ada pelangi nih, ada pelangi di sini, di sini nih. Nomor 2 yang paling parah yo. Biar diputer crankshaft sama Om Ferry. Oh ini guys yang bunyi tadi. Nomor 1 enggak seberapa, yo. Putar crankshaft per. Terus, oke guys, yo. Kita udah lihat, yo. Nih, paling parah nomor 2, bener yo. Makanya bocor intake manifoldnya di nomor 2.
nomor 1 nih ya Jal. Nomor 1 nih. Nah ini nih bablasan. Malah dibablas nih nih. Oke. Nah sama guys, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 yo. Waduh, wes ini ki. Yo jadi reteknya tadi itu dari situ yo. Ini di sini udah dalam nih. Yo, lumayan nih gentongannya. Dalam terus kelihatan nggak? Saya tak fokus sih. Kelihatan yo. Nih warnanya pelangi nih. Di sini warnanya pelangi. Yo, nih. Kropos paling banyak di sini malahan tuh. Yo, ini airnya brojol ke sini, brojol lagi ke piston yo. Makanya ini pistonnya aneh sendiri nomor 1 nih. Kayak ada basah-basahan gitu yo. Kayak basah-basahan air. Cuman yang muncul overheat kemarin ini nih yo. Sing pelangi-pelangi gue yo. Yang muncul overheat kemarin. Terus lanjut kita cek valve-nya. Ini seperti biasa yo. Nih. Aduh. Guys, tinggal nunggu laporan yo. Nih kelihatan nih nomor 1-nya basahnya nggak mau hilang, yo. Warna businya juga beda sendiri tuh yo. Yang lain kuning ini coklat yo, coklat guys. Ini kan camshaftnya udah nggak ada yo, seperti biasa yo, ditumplek ini tuh. Kita ceknya. Walah guys, belandang, kelihatan nggak belandang? Belandang guys, brojol. Oke, lo. Nomor 3 aman, hanya 1. Nomor 4 terakhir sendiri yo. Tuh, nomor 4 1 ini, nomor 3 ini, nomor 2 ini, nomor 1 sini semua malahan yo. Paling pas kebetulan aja ini yo, pas disiram, pas dia nggak ini yo, pas dia nggak bocor yo. Oke, mudah-mudahan aja nggak terjadi keretakan di dalamnya sini yo, karena unit yang tahunnya itu 2013 ke atas, kayaknya ini 2013 ya unitnya. Itu dinding sini nih kelihatan nih, dari intake manifold ke water jet itu tipis yo. Bisa mengalami keretakan, jadi si air bisa masuk ke ruang bakar melalui water jet nih. Jadi intake manifoldnya retak. Jadi kalau kita mau main engine perform, usahakan jangan terlalu mainin porting di bagian intake manifoldnya yo. Sebenarnya itu wajib, tapi kalau kita mainin porting terlalu lebar, maka itu akan retak yo, air yang masuk. Oke, gitu aja yo. Kita laporan dulu ke ownernya. Mudah-mudahan ownernya suruh lanjutin. Netes terus. Mudah-mudahan ownernya suruh lanjutin. Kita turunin engine-nya. Oke. Sekian dulu dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Ojo lali ngopi.